kondisi dari pelawak dan ART-nya. Nah, ada dugaan kekerasan, tapi juga ada pemicunya juga Bu, karena ART-nya ini juga melakukan hal-hal yang melampaui batas menurut Mbak Erin sendiri. Nah, menurut Ibu seperti apa? Sebenarnya begini ya, kita harus tahu diri dan tahu batas. Sebagai orang adat timur, sebagai orang yang beragama, itu harus dipakai. Kenapa tahu diri, tahu batas? Sebagai pekerja rumah tangga yang semua rahasia di rumah tangga itu dipegang oleh pekerja rumah tangga tadi. Dan sebaiknya sebagai orang yang bekerja di situ harus soft, harus netral, jangan jangan melakukan perbuatan yang arogansi. Sementara mantan istri Andre Taulani ini sebagaimanapun nggak bisalah pulih rasa di rumah itu, apalagi anak tidak bersama dia, anak tinggal di rumah itu kan. Nah, di posting-posting dengan kata-kata memberikan memancing situasi orang yang sedang tidak tenang batinnya. Karena kalian rasakanlah kalau kita berpisah, kita pernah bersama, ada anak, itu nggak gampang, ya. Ada blok MBCA. Anak itu adalah buah cinta mereka, dan mereka tidak akan bisa memisahkan anak ini satu sama lain, memberikan perbuatan yang tidak menyenangkan agar orang tuanya terpojok juga nggak boleh. Nah, terjadinya pertengkaran fisik ya, ini kan luar biasa. Ibu Airin juga harus sebagai orang yang berpendidikan, orang yang mantan istri tokoh, yaitu seorang publik artis, harusnya memporsikan diri juga harus jelas gitu. Jangan menstandarkan diri. Apakah pembantu ini atau pekerja rumah tangga ini satu circle dengan kita? Kan tidak. Apapun alasannya, untuk cara berpikirnya juga tidak level kita. Nah, Airin mawas diri, tahan diri, banyak bersabar, jangan terlalu diikutkan narasi-narasi atau mengikutkan yang membuat kita terjebak dengan batin atau dengan emosi kita. Karena rasa tadi pasti nggak gampang hilang. Kenapa dia sering dengan membantu itu? Tentu dia memantau kehidupan rumah tangga itu, anaknya seperti apa, terus kehidupan rumah tangga itu tanpa dia seperti apa. Apakah ada penyesalan bagi dia untuk perpisahan atau seperti apa gitu, atau dia puas dengan perpisahan itu? Kan jiwanya sedang tidak stabil gitu. Nah, harusnya orang-orang seperti ini juga jangan mengambil peran untuk pro kontra dalam persoalan pribadi rumah tangga orang. Ini termasuk cikal bakal dari provokasi rumah tangga yang sedang tidak baik-baik. Jadi pekerja rumah tangga ini juga dibuat juga efek jerah gitu. Dan Ibu Airin juga jangan terlalu juga. Ngapain diikutin gitu? Bu Erin ya. Nah, mungkin itu bagi saya hanya pendapat seperti itu. Ayo kita move on, Bu Erin. Semua itu izin dari Allah. Sekali lagi saya sampaikan, satu helai daun pun tidak akan gugur tanpa izin Allah. Ingat kodrat kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Apakah patut, elok, atau pantas sikap-sikap yang kita lakukan saat ini? Apakah setara sikap kita lakukan terhadap pekerja rumah tangga yang akan mengurus anak-anak kita?
Harusnya kita juga berterima kasih, tanpa kita anak kita bisa makan, diurus, pakaiannya dicuciin, diurus, dia sekolah nyaman, dia di rumah nyaman. Harusnya kita deketin dong, berdamai dan berbaikan. Tidak harus seperti ini. Dan sekali lagi, sebagai pembantu rumah tangga harus tahu diri dan tahu batas.